Bian Harahap, wanita asal Tanjung Pura ini, di usianya yang masih sangat muda, bahkan belum 20 tahun, ia berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Bian memilih untuk menikah muda. Dari hasil pernikahannya itu, Bian memiliki 1 orang anak. Namun pernikahannya itu tak berjalan baik. Bian dan suaminya pun memilih bercerai. Untuk melanjutkan hidup dengan anak semata wayangnya, Bian pun pergi bekerja ke kota Medan. Anaknya itu ia titipkan kepada neneknya di Tanjung Pura. Bian cukup aktif update status di Facebook. Jika melihat status-status Bian di Facebook, bisa dibilang Bian ini masih belum bisa berdamai dengan jalan hidupnya di masa lalu. Salah satu kegalauannya, ia pernah tuliskan di halaman Facebooknya pada tanggal 18 November 2018. Aku pergi untuk menyembuhkan diri dari yang terlihat dan maupun yang tidak. Meskipun begitu, terkadang Bian ada juga memposting status berupa foto-foto dirinya dengan ekspresi ceria. Pada tahun 2019 di Medan, Bian menyewa kamar alias ngekos di daerah Petisa. Bian ini bisa dibilang memiliki pergaulan yang cukup luas. Hal itu bisa diketahui dari kebiasaan Bian yang suka dugem. Namun, Bian sangat tertutup perihal pribadinya, sampai-sampai teman kosnya tak ada yang tahu apa pekerjaan Bian. Bian yang berstatus janda muda tentunya ingin mengakhiri statusnya itu. Karenanya di tahun 2019, Bian sudah 8 bulan menjalin hubungan dengan pria yang tinggal tak jauh dari kosnya di daerah Petisa. Pria itu bernama Samsir, berusia 30 tahun. Samsir sendiri merupakan pria beristri dengan 2 orang anak. Samsir sering mendatangi kos-kosan Bian, bahkan bisa keluar masuk kamar kos meskipun Bian sedang tak ada di kamar kosnya. Selama menjalin hubungan terlarangnya dengan Bian, Samsir sering ribut dengan kekasih gelapnya itu. Ada saja masalah yang menjadi dasar pertengkaran mereka, dan yang paling sering adalah persoalan tentang kecemburuan. Pada tanggal 4 Desember 2019, sekitaran pukul 7 pagi, Samsir datang ke kosan Bian. Saat itu Bian sedang menghidupkan musik di kamarnya. Bian sendiri baru saja pulang dari dugem. Melihat itu, Samsir cemburu. Ia merasa jika Bian sudah berselingkuh. Kemudian Samsir pun pulang ke rumahnya. Barulah sekitaran jam 9 pagi, Samsir datang lagi ke kosan Bian. Setibanya di sana, Bian sedang rebahan di kasurnya. Samsir lantas mengambil handphone Bian. Saat tahu handphonenya diambil, Bian meminta untuk dikembalikan. Mereka berdua pun bertengkar mulut di kamar kos yang berada di lantai 2 itu. Lantaran tak juga dikembalikan handphonenya, Bian lantas mengambil sajam. Melihat itu, Samsir pun merampas sajam tersebut. Pertengkaran keduanya pun berlanjut ke adu fisik. Samsir yang sudah kesetanan lantas menyerang Bian dengan sajam ke bagian lehernya. Bian pun bersimbah darah. Melihat kondisi Bian yang sudah tak berdaya dan banyak mengeluarkan darah, Samsir pun panik. Ia terpikir untuk kabur. Namun Samsir yang masih kesetanan itu sempat menuliskan pesan singkat di dinding kamar kos dengan darah Bian. Samsir lantas lari keluar. Saat itu ia sempat bertemu dengan penghuni kos lainnya. Kepada anak kos itu, Samsir mengatakan bahwa Bian baru saja bunuh diri di kamarnya. Lantas ia buru-buru pergi. Alasannya hendak memanggil ambulans. Mendengar itu, teman kos Bian tersebut lantas mengecek kamar Bian. Setibanya di depan pintu kamar, anak kos itu berteriak histeris. Teriakannya itu membuat heboh penghuni kos lainnya dan warga sekitar. Sementara itu, Samsir sudah kabur. Peristiwa itu lantas ditangani Polrestabes Medan. Beberapa penghuni kos pun diperiksa. Petugas juga meminta rekaman CCTV dari rumah warga yang ada di sekitaran. Berdasarkan hasil penyidikan, terlihatlah jika Samsir masuk dari pintu belakang kos. Setelah membunuh Bian, Samsir lantas sempat mencuci sajam yang ia pakai. Kemudian Samsir lari dari pintu belakang. Bahkan Samsir tampak jelas dari CCTV sempat melepaskan bajunya saat kabur. 2 hari setelahnya, pada tanggal 6 Desember 2019,
Samsir pun ditangkap di daerah Padang Lawas. Di tahun 2020, persidangan untuk Samsir pun digelar di Pengadilan Negeri Medan. Barulah pada tanggal 22 September 2020, Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis Samsir 11 tahun penjara. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.